Ininya mana? Suaranya jadi jelek. Ada juga. Halo, tes. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Lanjutan kajian dalam surat An-Nur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-32. Allah berfirman, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya beriman agar menundukkan pandangannya, agar menjaga kemaluan mereka dari zina. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya laki dan perempuan yang beriman agar menjauh dari akhlak, perilaku-perilaku yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang rendah, perbuatan yang keji, yaitu zina. Dari itu Allah Subhanahu wa taala sebelumnya juga, sebelum ayat ini menjelaskan tentang bagaimana adab kita izin jika bertamu ke rumah orang lain. Tidak lain semuanya itu adalah untuk menjaga pandangan agar tidak terjatuh pandangan kita kepada aurat orang lain. Semua itu adalah akhlak, semua itu adalah adab yang semestinya seorang muslim dan muslimah konsisten untuk menjalaninya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman perintah yang hikmahnya adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari kebutuhan manusia dalam masalah biologisnya, yaitu menikah, agar mereka terjauh dari zina, terjauh dari akhlak yang rendah, yaitu akhlaknya binatang, yang kapan saja dia ingin melampiaskan syahwatnya maka dia lampiaskan, tidak peduli aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Ankihu artinya dan nikahkanlah. Dan ini maksud dengan nikahkanlah di sini al-inkah, yakni al-muawanah wal musa'adah fi zawaj, menolong dan membantu supaya pernikahan itu terlaksana. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menikah tersebut dipermudah, agar menikah tersebut tidak dipersulit. Dari itu ulama mengatakan ankihu ay zawiju, nikahkanlah. Ini kata perintah. Perintahnya kembali kepada siapa? Tertuju kepada siapa ayat ini? yakni al-awliya was-sadah. Al-awliya artinya orang tua yang menjadi wali. Bapaknya anak laki-laki maupun bapaknya anak perempuan.
Wasadah yaitu tuan-tuan. Tuan di sini maksudnya adalah orang-orang yang punya budak. Orang-orang yang memiliki budak disebut dengan sayyid. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka punya tanggung jawab untuk memudahkan pernikahan budaknya. Jadi firman Allah ankihu di sini zawiju, khitabnya, perintahnya kembali kepada para wali. Para wali, para bapak dan para tuan-tuan, sayyid-sayyid. Al-ayama minkum. Al-ayama ini kalimat jama' dari aim. Aimun jamaknya al-ayama. Kamu lihat itu ayatnya, wa ankihu al-ayama. Bentuk tunggalnya mufradnya aim. Aimun. Al-aim jamaknya al-ayama. Maksud al-ayama kata ulama, kullu dzakarin la untha ma'ahu. Setiap laki-laki yang tidak memiliki perempuan. Jomblo, tidak punya pasangan perempuan, tidak punya istri. Bukan tidak punya pacar ya, bukan. Kalau pacar dalam Islam tidak ada. Itu perkara yang rendah yang bisa menjerumuskan orang kepada zina. Wa kullu untha la dzakara ma'aha bikran aw thayyiban. Dan setiap perempuan yang tidak dibarengi atau tidak punya laki-laki, tidak punya laki-laki bersama dia. Apakah dia perawan ataukah dia janda? Intinya adalah orang yang belum menikah. Jomblo kalau bahasa sekarang. Nah, jomblo ada banyak. Ada jomblo yang masih muda, ada jomblo yang sudah pernah menikah tapi jadi duda, jomblo juga namanya. Ada jomblo ngenes, ada jomblo maco, ada juga yang macam-macam. Intinya jomblo. Al-aim artinya bahasa sekarang apa? Jomblo. Sendiri. Naam. Kullu dzakarin la untha ma'ahu. Setiap yang laki-laki tidak punya pasangan perempuan bersama dia. Wa kullu untha la dzakara ma'aha. Dan setiap perempuan yang tidak punya pasangan laki-laki. Apakah dia statusnya gadis ataukah janda? Intinya dia seorang diri. Seorang diri ini keadaan yang tidak bagus dalam syariat Islam. Nah, keadaan yang genting, keadaan yang darurat. Selama orang itu normal, memiliki syahwat, produktif badannya, dia makan, dia berolahraga, kebutuhan biologisnya ada, maka disuruhlah menikah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia jatuh kepada perkara yang rendah, perkara yang tercela, yaitu zina. Wa ankihu al-ayama minkum. Wahai para wali, nikahkanlah setiap laki-laki yang tidak punya istri, setiap perempuan yang tidak punya suami, mudahkan. Jangan dipersulit. Nah, kapan saja hal itu dipersulit, maka kita membuka pintu kemudahan untuk lawanannya, yaitu berzina. Yaitu berzina. Dan sekarang mulai muncul gerakan-gerakan kepada para pemuda. Sebagian orang menakut-nakuti bahwasanya menikah itu bahaya, menikah itu menghambat karir, menikah itu berat. Yang perempuan ditakut-takuti, kalau kamu menikah karirmu terhambat, kamu nanti punya anak itu repot. Ditakut-takuti lagi yang sudah menikah, kamu jangan punya anak itu berat. Sekarang saja bayar SPP harus masuk sekolah 15 juta, SPP sekian juta, berat. Itu semua bisikan syaitan. Semua adalah bisikan syaitan yang akhirnya apa? Pelampiasan syahwatnya pasti kepada yang haram. Jadi Allah maunya mudah kepada manusia, kepada hambanya yang beriman. Tapi yang mempersulit itu manusia itu sendiri. Betul tidak jemaah? Betul. Baik. Kata ulama, wa ankihul ayama minkum, ini khitab, perintah
ulama berbeda pendapat dengan jenis perintah di ayat ini. Apakah wajib ataukah sunnah? Wajib ataukah sunnah? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Hadza amrun bitazwij, wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila wujubihi." Ini perintah dari Allah dalam ayat ini untuk menikahkan kepada para wali dan kepada para sadat, yaitu tuan-tuan yang memiliki budak. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ala kulli man qadara alaih, atas setiap orang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian memiliki ba'ah. Al-ba'ah artinya al-qudrah 'ala az-zawaj, kemampuan untuk menikah. Kemampuan untuk menikah, harta maupun kemampuan fisik. Sebagian ulama mengatakan al-ba'ah maksudnya itu adalah kemampuan fisik, mampu membuahi perempuan. Nah, tidak masuk ke dalamnya biaya finansial. Tidak terhitung kepada ba'ah menurut sebagian ulama. Artinya tidak kaya pun kalau sudah mampu menikah secara fisik disuruh untuk menikah oleh hadis ini. Dan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil faraj. Karena sungguhnya dia lebih bisa membantu untuk menundukkan pandangan dan membantu menjauhi dari zina, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka siapa yang tidak mampu maka wajib atasnya untuk berpuasa, maka itu cukup sebagai bentengnya dia. Ai wiqayah, yani al-wija artinya al-wiqayah, yani penjaga. Sebagian mengatakan perintah menikah ini tidak sampai kepada wajib, tapi hukumnya sunnah, kecuali dalam keadaan benar-benar dia takut jatuh kepada zina, wajib dia menikah. Mampu dan khawatir jatuh kepada zina, maka wajib bagi seorang al-ayama untuk menikah. Dan wajib bagi seorang wali untuk menikahkan dia, tidak melarangnya, tidak menghalang-halanginya, dan tidak mempersulitnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau yang lainnya, innahu qada'u ladzah fakana mubahan kal akli wasyurb. Menikah ini dia hakikatnya adalah melampiaskan kelezatan. Qada'u ladzah, melampiaskan kelezatan. Yani kebutuhan dia dengan biologis itu harus dia lepaskan. Qada'u ladzah. Sama seperti makan dan minum. Orang kalau lapar, obatnya apa? Makan. Orang lapar, obatnya apa? Makan. Orang haus, obatnya? Orang kebelet, pengen menikah, obatnya apa? Nikah. Sama seperti itu. Dari itu disebutkan kelezatan dunia itu tidak lepas dari itu. Makan, minum, tidur, menikah. Hanya itu saja. Kelezatan dunia hanya itu. Makan, minum, tidur, menikah. Tidak ada yang lain. Yang lainnya hanya sibuk saja. Sibuk. Orang sibuk nyari makan. Orang sibuk nyari minum. Orang sibuk mau menikah. Orang sibuk mau tidur. Kan mau tidur. Kalau sudah makan, kalau sudah minum, tidur. Kalau sudah tidur, ya ada istrinya, alhamdulillah. Yang kalau enggak, ya sabar, puasa. Dunia hanya itu.
Orang perang, orang saling bunuh, orang saling fitnah, itu saja. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu Islam mengarahkan kita kepada yang benar, pada yang hak. Dari itu kita semakin mencintai agama Allah, mencintai syariat Allah, mencintai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya kesimpulan hukumnya menikah ini ulama berbeda pendapat akan hukumnya, tapi mengerucut pada satu, kapan saja seseorang khawatir jatuh kepada zina dan dia mampu untuk menikah, di saat itu wajib dia untuk menikah dan wajib bagi wali untuk menikahkannya, jangan menghalanginya, jangan mempersulitnya, agar syariat Allah Subhanahu wa taala tegak dan tidak terjadi kerusakan. Baik, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum. Naam, wa ankihul ayama minkum. Begini, lalu bagaimana dengan penuntut ilmu? Apakah dia menikah ataukah menuntut ilmu dulu? Yang diwasiatkan oleh ulama adalah terus menuntut ilmu sembari bersabar. Sembari bersabar dengan berpuasa, dengan menundukkan pandangan, supaya ilmu yang dia cari bisa berhasil didapat, bisa diraih. Karena kalau sudah menikah, kata ulama, matal ilm bima baina fakhdhin nisa. Ilmu itu mati karena sebab apa yang ada di antara dua pahanya perempuan. Tidak jadi dia menuntut ilmu. Dia sibuk dengan istrinya. Kemudian dia akan punya anak. Sibuk dia dengan anaknya. Pasti lupa dengan bahasa Arab. Ja'a Zaidun, Arabnya apa? Dia lupa. Apa tasrif dari fa'ala yaf'alu? Lupa. Apa kaedahnya dalam usul ini? Lupa. Hafalannya lupa. Dia penghalang, salah satu penghalang yang bisa menghambat. Dari itu penuntut ilmu bersabar. Dia mesti selesaikan dulu studinya. Bersabar sampai waktunya, insyaallah taala Allah mudahkan dia untuk menikah. Nah, tapi dalam kondisi dia tidak sabar, tidak bisa. Khawatir jatuh kepada zina. Dia menuntut ilmu tapi terfitnah oleh perempuan. Dia jatuh cinta dengan seorang akhwat, kemudian dia pacaran, dia jalan-jalan, berdua-duaan. Nah, ini bahaya. Tidak ada obatnya selain dari menikah. Kalau tidak, dipisah sejauh-jauhnya. Tapi kan kita tahu, orang kalau sudah bucin, berbahaya. Lautku seberangi gunungku, daki lautanku. Ya itulah, aku keruk lautnya sampai kering. Yakin begini. Kalau tidak, terjadi kerusakan. Kerusakannya apa? Jatuh kepada zina. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi kasus di luar sana, hamil sebelum nikah. Kadung hamil baru dinikahkan. Kalau belum hamil udah biarin aja dulu. Ini benar atau tidak? Tidak benar jamaah. Itu kondisi yang terjadi. Dibiarkan selama belum hamil, dibiarkan saja. Kalau sudah hamil baru ini bahaya ini kalau gitu. Kan parah keadaan. Maka wasiat kami penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, yang punya cita-cita untuk menuntut ilmu agama, sabar. Jauhi perempuan. Jangan lihat. Berpuasa. Sampai nanti Allah berikan kemudahan insyaallah ta'ala. Jangan khawatir. Perempuan banyak. Allah ciptakan stok perempuan itu banyak. Supaya terjadi keseimbangan. Tidak ada orang saling bunuh hanya gara-gara perempuan. Kasus terjadi pembunuhan karena perempuan itu dulu ketika sedikit jumlahnya di zaman Nabi Adam.
alaihi salam. Dari maha adilnya Allah, Allah ciptakan kemudian jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, supaya laki-laki tidak perlu susah bertengkar, saling bunuh, hanya gara-gara perempuan. Kalau seandainya populasinya perempuan sedikit, perempuan cuma 5, laki-laki 10, saling bunuh yang 10 itu, demi mendapatkan satu di antara yang 5 tersebut. Jadi Allah banyakkan. Nah, itu menunjukkan hikmah, bukan artinya perempuan tidak berharga, tidak, justru mereka berharga. Tapi untuk keseimbangan, itulah hikmahnya perempuan lebih banyak. Sudah lebih banyak saja manusia ada yang saling bunuh gara-gara perempuan, apalagi sedikit. Sudah banyak, sudah dibuatkan kata-kata dunia tidak selebar daun kelor. Maksudnya itu banyak perempuan, tapi tetap ada kasus orang saling, laki-laki saling hantam, saling ini, naudzubillah min dzalik. Karena sudah fitnah, dia adalah fitnah untuk kaum lelaki. Nah, baik. Untuk anak-anakku santri di sini, khususnya laki-laki, untuk sampai ke level menjadi laki-laki sempurna, siap untuk menikah, itu dibutuhkan banyak proses. Nah, di antaranya adalah kematangan diri kita sebagai seorang laki-laki. Kita harus mandiri. Nah, bentuk mandiri yang paling mendasar itu adalah apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Bertanggung jawab dengan diri kita dan lingkungan kita. Bertanggung jawab dengan amanah yang orang tua kita berikan kepada diri kita, amanah kita untuk belajar di sini, harus kita jalani. Itu proses untuk kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang matang, seorang laki-laki yang siap untuk menerima semua cobaan dalam kehidupan. Laki-laki itu, anak-anakku, Allah ciptakan dia untuk memberi, untuk menafkahi, untuk gagah, untuk ganteng, seperti singa. Bukan mental kerupuk. Laki-laki itu memberi. Naam. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam 'alan nisa. Dia yang membiayai, menafkahi perempuan. Dia yang membiayai orang tuanya. Al-yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang punya harta, yaitu laki-laki, membagi infaknya kepada keluarganya. Dan keluarga yang paling dekat itu adalah bapaknya sendiri, orang tuanya, saudaranya, istrinya. Itu laki-laki. Dia memberi. Harga dirinya laki-laki itu ketika dia bisa memberi nafkah kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada orang yang dia pimpin. Nah, disitulah letak kebahagiaan laki-laki. Dari itu kapan saja laki-laki tidak menjalankan fitrahnya untuk memberi, minta. Na'udzubillah min dzalik. Kamu lihat dia sehat, tapi dia minta-minta. Orang baru makan, gitarnya minta 2.000. Orang baru parkir aja udah minta 2.000. Pas datang dia nggak ada, pas keluar bawa motor muncul lihat 2.000. Modus. Hilang harga dirinya, hilang martabatnya, hilang marwahnya. Karena sudah tidak lagi untuk bisa menghidupi dirinya dengan baik, apalagi keluarga. Nah, untuk sampai ke level itu, belajar yang rajin. Nah, disiplin. Satu kata, disiplin. Waktunya belajar. Waktunya main, ya main. Nah, waktunya mesti khusyuk, ya khusyuk. Jangan dibalik-balik. Waktunya main, kamu khusyuk. Waktu disuruh khusyuk, kamu main. Nggak disiplin. Waktu tidur, dia nggak tidur. Waktu belajar, dia tidur. Tidak disiplin. Salat itu disiplin, mengajarkan disiplin. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu disiplin. Yang wajib kita jalani sampai kita mati. Tidak ada istirahatnya.
Sejak kamu akil balik saat ini sampai nanti mati, itu tidak berhenti. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sakit pun wajib tetap salat kalau laki-laki. Kecuali dia dead, mati, baru berhenti salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi anak-anakku, untuk sampai ke level itu, jadi laki-laki yang bisa qawwam, memberi, bertanggung jawab, bisa memutuskan suatu keputusan, banyak prosesnya. Dan itu tujuan dari belajar. Itu salah satu tujuan orang di pesantren. Nah, itu tujuannya. Kalau hanya sekedar jawab soal, itu gampang. Matematika, begini rumusnya, kamu disuruh jawab. Bisa kalau asalkan belajar. Geografi, tinggal hafalin saja. Ekonomi, tinggal hafalin saja. Bisa dijawab. Tapi hidup bukan untuk sekedar bisa jawab soal. Hidup itu masalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Dengan apa yang kalian lakukan. Dan apa yang akan kalian lakukan. Dan apa yang sedang kalian lakukan. Ya, semoga Allah berikan kita semua taufik. Tanggung jawab ini anak-anakku tidak semua orang memilikinya. Hatta walaupun sampai sudah punya istri dan anak 2, 3, ada laki-laki yang dia masih kayak anak-anak. Padahal usianya sudah punya anak 3, tapi kayak bocil. Na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, tidak boleh. Penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Nah, penuntut ilmu harus belajar, berdoa kepada Allah supaya menjadi qawwam. Memimpin untuk dirinya, untuk keluarganya dan kehidupannya. Taib. Semoga Allah mudahkan. Kita lanjut ke firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. As-salihin, dan nikahkanlah juga wahai kalian orang-orang yang memiliki wewenang untuk memberi izin menikah, yaitu wali dan sadat, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh min ibadikum, dari kalangan hamba yang kalian miliki. As-salihin min ibadikum, yakni budak-budak sahaya yang mereka adalah budak-budak yang saleh, budak-budak yang baik. Sesungguhnya menikahkan mereka, budak-budak tersebut, budak-budak sahaya tersebut lebih memuliakan mereka meskipun statusnya sebagai seorang budak. Nah, ini kemuliaan dalam syariat Islam. Meskipun perbudakan itu sudah kedung terjadi, tidak diharamkan dalam Islam, tapi Islam memuliakan mereka juga. Di antaranya adalah majikan, tuan-tuannya diperintah oleh Allah untuk menikahkan mereka, karena pernikahan untuk budak tersebut akramu lahum wa ahfaz li'iffatihim, lebih mulia kepada mereka dan lebih menjaga auratnya budak tersebut. Dia budak tapi dia normal sebagai seorang manusia. Taib. Wa imaikum. Ima ini adalah budak maksudnya. Budak yang perempuan. Kalau ibad, budak yang laki-laki. Ibadikum wa imaikum. Naam. Ibad itu jamak. Kalimat tunggalnya abdun. Ima itu jamak. Kalimat tunggalnya amatun. Naam, artinya adalah budak laki-laki dan budak perempuan. Baik. Allah berfirman kemudian, iyakunu fuqara, dan jika mereka keadaannya miskin, yakni orang-orang yang sendirian, yang ayama tadi, yang ayama dan as-salihin min ibadikum wa imaikum, keadaannya miskin, fakir, tidak memiliki harta, jangan khawatir, itu bukan penghalang untuk menikah. Allah berfirman menjanjikan mereka, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan berikan mereka kekayaan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini janji Allah dalam Al-Qur'an kepada semua laki-laki yang menginginkan kesucian dirinya, jauh dari zina, jauh dari perkara-perkara yang keji, hendaklah dia menikah. Harta bukanlah penghalang. Allah janjikan kalau mereka miskin, fakir,
Tidak ada masalah. Yughnihimullah, Allah akan kayakan mereka. Dari itu terbukti laki-laki lebih banyak dia menjadi mapan setelah dia menikah. Setelah dia menikah, barulah dia punya usaha. Setelah menikah, barulah dia bisa punya motor sendiri. Setelah menikah, barulah dia berusaha untuk nyari tempat tinggal sendiri. Kalau belum menikah, kesadaran itu belum ada. Dia masih nebeng sama orang tuanya, motor orang tuanya, rumah orang tuanya, duit orang tuanya, minta tiap bulan, minta tiap minggu. Paham Tom? Tapi setelah menikah, Allah berikan dia kemapanan. Allah berikan dia kemampuan. Itulah keberkahan dari menikah. Itulah keberkahan dari menikah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 kelompok hak Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, menolong mereka. An-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah ingin menjaga kesucian kemaluannya. Afaf artinya orang yang menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya, tidak berperilaku rendah seperti berzina atau perkara-perkara yang menjerumus kepada perzinahan. Orang yang menikah karena dalam rangka hal itu, Allah pasti menolong mereka. An-nakih yuridul afaf. Ini masuk jamaah yang jomblo maupun yang sudah menikah. Laki-laki yang sudah punya istri tapi tergoda, khawatir jatuh kepada selingkuh, jatuh kepada serong. Solusinya apa? Bapak-bapak, antum mau puasa atau menikah lagi? Nah, puasa. Ya sudah bagus puasa kalau begitu. Tapi ini hadis berlaku. Allah pasti bantu mereka. An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya. Tapi sayangnya di akhir zaman ini hal itu dianggap tabu. Kalau ada orang menikah lagi, oh gatelan tuh orangnya, katanya. Bener orangnya. Ya Allah, istrinya 2, katanya. Dianggap aib. Padahal itu kemuliaan. Tanggung jawab. Perintah Allah. Dijaga kemaluannya. Dan itulah resiko menjalani sunnah Nabi. Pasti dicaci maki oleh perempuan maupun oleh kaum lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan main-main jemaah masalah pernikahan itu masalah yang urgen. Dari itu disebutkan dalam Al-Quran. Dia hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Itu syariat mengaturnya dengan benar, menempatkannya dengan benar agar manusia mengikutinya. Wal mukatab yuridul ada. Dan budak yang ingin menebus dirinya dengan membayar uang kepada sayyid tuannya, Allah pasti bantu dia melunasi hutang tersebut supaya dia merdeka. Wal ghazi fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Intinya yang hadis pertama adalah an-nakih yuridul afaf. Allah akan bantu dia, dan Allah sudah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya. Naam, Allah maha luas rezekinya, Allah maha luas kekuasaannya, Allah maha luas pemberiannya kepada makhluknya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, Allah bersifat wasi'. Lalu mengapa hambanya beriman menjadi ragu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Mestinya tidak boleh. Dia menyembah kepada Allah, dia yakini Allah luas rezekinya,
ya harusnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Manusia hanya mampu berspekulasi saja. Hitungan-hitungan matematika, hitungan duga-dugaan. Nanti kalau menikah kayaknya ini usaha jadi bangkrut, tidak jadi. Memang dia tahu masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan. Nanti kalau punya anak bagaimana? Aduh, ngumat katanya. Nanti bagaimana begini? Allah Maha tahu. Wasi'un alim. Allah Maha luas rezekinya. Allah Maha mengetahui. Allah tegaskan sifatnya agar manusia tidak ragu untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi syubhat tersisa untuk tidak menikah bagi orang yang mampu dan memiliki kesempatan. Naam. Baik. Allah berfirman kemudian, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang tidak menemukan jalan untuk menikah. Tadi di ayat tadi Allah menganjurkan untuk menikah. Allah anjurkan untuk dipermudah. Allah berikan dorongan, Allah akan berikan kekayaan. Tapi ternyata juga tetap ada sebagian orang tidak menemukan jalan dia untuk menikah. Tidak mampu dia untuk menikah. Allah berfirman, "Wal yasta'fif." Wal yasta'fif artinya al-isti'faf. Al-isti'faf. Asal katanya afaf. Ditambahkan sin dan ta dan alif. Istaf'ala. Istaf'ala. Istif'al. Ista'fafa. Isti'faf. Atau ista'affa. Affa ya'ufu. Isti'faf. Ini dalam ilmu sarafnya seperti itu. Asal kata wal yasta'fif. Dan ini fi'il amr, kata perintah. Ini artinya talabul iffah. Wakhtiyaru tariqil fadilah. Yani talabul iffah, arti isti'faf itu mencari, menuntut, membimbing diri supaya terlindung dari zina. Memilih jalan yang utama, jalan yang terpuji untuk menjaga kemaluan. Ini artinya wal yasta'fif, dan wajib bagi orang yang tidak alladzi la yajiduna nikahan, tidak mendapatkan jalan untuk menikah, wajib dia isti'faf. Wajib dia menuntut, mengkondisikan dirinya terjaga dari perkara-perkara yang menjerumuskan kepada zina. Dan cara isti'faf ini sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya, menundukkan pandangan, berjilbab bagi perempuan, meminta izin kalau ke rumah orang agar tidak melihat aurat yang punya rumah dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk isti'faf, disuruh puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat butuh mengamalkan ayat ini jamaah, wal yasta'fif, karena zaman sudah seperti ini keadaannya. Sangat bebas manusia menampakkan auratnya, sangat terbuka gerbang untuk jatuh kepada zina. Wajib bagi seorang muslim dan beriman kepada Allah untuk isti'faf. Orang yang isti'faf, menjaga kesucian dirinya, Allah pasti bantu. Jika betul-betul dia ingin melakukan itu, pasti Allah tunjukkan jalan. Isti'faf menjadikan solat kita khusyuk. Menjadikan hati kita mudah menangis karena takut kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak isti'faf, semua kita langgar. Kita lihat perempuan, kita tidak sungkan dengan perempuan, kita godain perempuan. Kapan tidak ada orang kita lakukan yang zalim-zalim, yang dosa-dosa, itu tidak isti'faf. Maka khusyuk tidak mungkin akan kita dapatkan dalam ibadah. Tidak menangis hati kita kepada Allah untuk bertaubat, jauh. Jadi ini perintah dari Allah bagi orang yang tidak menemukan jalan untuk
menikah. Alladzina la yajiduna nikahan. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yani bersabar dia, istighfaf sampai Allah Subhanahu wa taala mengayakan dia, memberikan dia kekayaan, memberikan dia karunia, baik itu berupa harta ataupun jodoh yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan buat perempuan, akhwat yang belum mendapatkan jodoh, mungkin usianya sudah 26, 27, 29, 30. Kewajibannya apa? Ya ayat ini, wal yasta'fif. Hendaklah dia istighfaf, selalu konsisten, istiqamah, dia menjaga auratnya, menjaga jilbabnya, menjaga sifat malunya, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat dia bule, bisa terjadi. Kuncinya adalah istighfaf, sabar. Tidak boleh seorang akhwat standarnya itu yang aneh-aneh. Kalau mencari laki-laki harus seperti Superman, kaya raya, ganteng. Yang laki-laki juga begitu. Hendaklah standarisasi dia untuk menikah itu yang diajar oleh Nabi SAW. Yang solehah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus istighfaf. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Sampai Allah kayakan dia dengan karunia darinya. Karunia Allah banyak, di antaranya adalah jodoh tersebut. Tanpa diduga-duga. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ini anjuran untuk menikah dan adabnya dalam Islam, dalam Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat ini adalah perkara tentang berbuat baik kepada budak. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتيات Sayyid wa abdi, yakni bersurat antara hamba sahaya dengan tuannya, budak dengan tuannya, ingin membuat kesepakatan. Itu maksud Alkitab. Bukan maksudnya Alkitab itu yang ini, bukan. Walladzina yabtaghuna alkitab, dan orang-orang hamba-hamba budak-budak sahaya yang menginginkan Alkitab,
Mukatabah maksudnya. Menginginkan supaya dibebaskan oleh majikannya, oleh tuannya. Bi ayyaqula sayyid li 'abdi, misalnya tuannya berkata kepada budak sahayanya, in addaita ilayya kada minal mal fa anta hurrun liwajhillah. Wahai budak saya, kalau kamu punya uang sekian, engkau berikan kepada saya, kamu statusnya merdeka. Jadi ada negosiasi antara tuan dan budak untuk menuju kemerdekaan. Itu namanya Alkitab di ayat ini. Dan itulah cita-cita semua budak. Di zaman perbudakan, cita-cita semua budak itu adalah bisa menjadi manusia merdeka. Dan di antara jalan hukum yang berlaku itu ialah boleh seorang budak sahaya membayar dirinya kepada tuannya. Nah, Allah kemudian sebutkan di ayat ini sebagai bentuk kasih sayang, bentuk kemudahan untuk para budak. Walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum, dari apa yang kalian miliki, yakni budak-budak kalian. Malakat aymanukum artinya budak-budak kalian. Fakatibuhum, maka kabulkan permintaannya. Katibuhum, dia minta untuk dimerdekakan dengan bayaran sekian, permudah dia. Jangan berpaling, saya nggak mau bebaskan kamu. Saya nggak mau, saya maunya kamu tetap jadi budak. Berarti intinya dia tidak inginkan kebaikan kepada orang lain. Berapapun ingin bayar budaknya dia nggak mau. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, para tuan-tuan yang punya budak di zaman itu, fakatibuhum, kabulkan kitabahnya. Adakan negosiasi dengan dia supaya dia menjadi merdeka. Bayangkan, itulah kemuliaan dalam syariat Islam, memudahkan urusan manusia. Memudahkan urusan manusia. Naam. Baik, sudah azan, silakan dilanjut. Azan, kemudian kita nanti lanjutkan lagi. Nah. Silakan azan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakatibuhum, maka kabulkanlah permohonan dia untuk ingin merdeka dengan membayar sekian kepada dirimu. Jangan persulit. In alimtum, jika kalian telah mengetahui, fihim khaira, ini ada kebaikan pada diri mereka. Ini kebaikan di sini maksud kata ulama tafsir, ada yang mengatakan amanah. Ya, artinya kalau engkau melihat budak ini punya amanah, dia untuk menjadi orang yang merdeka, kabulkan. Bantu urus supaya dia menjadi seorang yang merdeka. Wa qala ba'dhum sidqan, kalau dia punya kejujuran. Kalau dia punya kejujuran untuk menjadi seorang yang merdeka, pindah dari budak menjadi orang merdeka, segera. Kalau kamu lihat ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, malan, kalau dia punya harta. Kalau memang sekiranya setelah dia merdeka dia menjadi orang yang mampu mencari harta sendiri, maka biarkan dia menjadi orang yang merdeka. Maksudnya itu adalah kapan saja tidak ada kemaslahatannya dia menjadi seorang yang merdeka, jangan kabulkan kitabahnya. Jangan kabulkan permohonannya menjadi merdeka. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan dari Yahya ibn Abi Katsir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, in alimtum fihim hirfah, kalau kamu tahu ada pada diri budak itu kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Wala tursiluhum kalan 'alan nas, jangan biarkan dia begitu merdeka tapi kemudian setelah merdeka dia menjadi orang yang minta-minta kepada orang lain, tidak mampu untuk berusaha. Karena budak di zaman itu, selama jadi budak, terjamin hidupnya. Dia makan di rumah tuannya. Nah, tidak susah dia. Semuanya dijamin sama tuannya. Mau makan, mau minum, karena bekerja untuk tuannya. Tapi setelah dia menjadi orang yang merdeka, tidak lagi. Maka kapan saja tidak ada kemaslahatannya dia dimerdekakan, jangan dikabulkan kitabahnya. Nah, ini maksudnya, in alimtum fihim
khaira. Jadi ayat ini sangat dalam kalau kita pikirkan ayat maknanya dan masih relevan untuk kita di hari ini. Naam, seorang tidak boleh resign dari tempat dia kerja. Kalau seandainya dia resign dari tempat bekerja, tidak mampu untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Sebagian orang termakan oleh omongan pepes kosong dari motivator. Jangan jadi karyawan, jangan jadi ini, berusaha saja. Begitu resign dari tempat kerja, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perkembangan usahanya. Akhirnya dijatuh kepada pinjol, jadi judol. Naudzubillah, gantung diri. Tidak mudah menjadi orang yang memiliki hirfah, kemampuan sendiri. Jadi itu di ayat ini disebutkan. Bahwasanya keadaan yang muda itu kalau dia merdeka, dia harus mandiri dan berat. Allah sebutkan di ayat ini berikutnya, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan serahkanlah, berikanlah kepada mereka harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kalian. Isyarat kepada kalau engkau merdekakan budak itu, beri dia pesangon, beri dia saku, uang saku, harta. Jangan biarkan dia, kamu merdeka tapi nggak punya bekal apapun, nggak punya modal, nggak punya apa, sebagaimana. Dia akan minta-minta kepada masyarakat. Disuruh. Kalau kita tarik lebih jauh, ayat ini mengajarkan kita bijak sebagai orang yang punya perusahaan, punya yayasan, dan lain sebagainya. Karyawan itu kalau dia resign, berhenti, berilah dia pesangon. Antum jadi PNS atau jadi apa, diberi pesangon kan? Itu dari Al-Quran, itu adabnya ada. Mau hidup sendiri tanpa ada penunjang bagaimana? Berat. Atuhum mimma lillahi allati atakum. Budak saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang yang merdeka yang dia statusnya pekerja. Subhanallah, sangat-sangat luar biasa syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi semakin cinta dengan Islam, semakin bersemangat kita untuk mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkannya. Ternyata semua yang Allah atur untuk manusia itu kebaikannya untuk manusia itu sendiri. Hatta dalam masalah seperti ini Allah jelaskan dengan begitu menyentuhnya. Wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Maka wajib bagi para suami dalam kasus rumah tangga, kalau dia bercerai dengan istrinya, janganlah terlalu dingin dan kejam. Diceraikan istrinya, tidak ada nafkah, tidak ada uang, tidak mau peduli. Kemana hati nuraninya sebagai seorang muslim? Budak saja disuruh kasih kok sama Allah. Apalagi anak dari istrinya, ibu dari anak-anaknya sendiri. Sebagian laki-laki kan begitu. Sudah putus, dia cerai. Nggak mau tahu dia. Anaknya mau apa, istrinya mau apa. Anak istrinya mau minta-minta juga di luar sana. Saya nggak mau tahu. Kejam dah itu. Jam. Tidak sesuai dengan adab akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semestinya seorang itu yang beriman kepada Allah dan tahu Al-Quran, berakhlak Al-Quran, tidak akan seperti itu. Bayangkan, perhatikan ayat itu lagi. Ini konteksnya budak. Wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Beri harta yang Allah telah berikan kepada diri kalian, kepada mereka, budak-budak yang kamu kitabah tadi itu, dia ingin dimerdekakan. Merdeka, kasih dia uang pesangon, kasih dia uang modal untuk bisa hidup mandiri supaya tidak minta-minta lagi. Nah, itulah laki-laki. Perannya laki-laki. Laki-laki itu boleh tidak lagi cinta, tapi menafkahi tidak ada kata henti. Itu laki-laki. Nah, boleh dia mengatakan saya nggak cinta, tapi menafkahi kewajiban dia.
anaknya, dan semuanya. Dan laki-laki yang seperti itu laki-laki yang mulia. Nah, laki-laki yang mulia yang Allah pasti bantu dia urusannya. Baik. Kemudian Allah berfirman di sini selanjutnya menyebutkan, mengajarkan kepada kita suatu tradisi buruk jahiliyah yang dulu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kalian paksa fatayatikum. Fatayat di sini maksudnya budak-budak perempuan kalian. 'Alal bigha, untuk berzina. Untuk berzina. Jadi mereka budak-budak perempuannya daripada nganggur, kata dia, tidak bisa menghasilkan uang, disuruh kamu berzina saja, nanti uangnya serahkan ke saya. Di zaman modern, di zaman merdeka seperti ini ada enggak yang seperti itu? Ada. Apa bahasa Indonesianya? Anak kecil nggak tahu. Apa namanya, Pak? Mucikari. Germo. Dia memperdagangkan perempuan. Dan perempuannya merdeka. Kalau dulu di zaman Nabi tidak ada perempuan yang seperti itu, yang statusnya merdeka, yang dia adalah dengan menjual badannya untuk dapat uang. Yang melakukan itu hanya budak saja. Perempuan rendah. Kalau sekarang beda, perempuan yang begitu malah terkenal dan disanjung-sanjung dan dimuliakan. Kadang lebih dimuliakan daripada ustadz. Pekerjaannya itu tapi. Na'udzubillah min. Nah, ini kebolak-balik nih dunia, udah mau akhir zaman, mau kiamat sudah. Nggak tahu mana yang mulia, mana yang jelek. Posisinya dibalik-balik sama manusia. La haula wala quwata illa billah. Wala tukrihu fatayatikum. Jangan paksakan. Fatayat artinya budak-budak perempuan kalian. Asal katanya fatat. Fatayatikum. Alal bigha, untuk berzina. Bigha artinya berzina. In aradna tahassunan. Kalau mereka budak-budak perempuan itu, yang mereka inginkan adalah menjaga diri, tidak mau berzina. Aghlabiyahnya budak perempuan tidak mau disuruh seperti itu. Fitrahnya perempuan tidak ada yang mau seperti itu, menjual badannya untuk mendapatkan uang. Kalau ada yang seperti itu, itulah serendah-rendahnya perempuan. Itulah sejelek-jeleknya perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dan litabtaghu 'aradal hayatid dunya, Allah berfirman, kamu lakukan itu hanya untuk mendapatkan 'aradal hayatid dunya, kekayaan dunia. Gambarannya di Al-Qur'an adalah antara hubungan tuan dan budak hamba sahaya. Di hari ini yang ngeri itu ada oknum orang tua yang menjadikan anak perempuannya untuk seperti itu. Anak perempuannya disiapkan untuk memfitnah laki-laki, supaya laki-laki terfitnah, dia jual badannya. Jadi lebih jahiliyah mana? Orang sekarang apa orang dulu? Orang sekarang. Kalau dulu itu budak yang berlaku seperti itu dengan majikannya. Tidak ada ceritanya orang tua mau perlakukan anaknya seperti itu. Di akhir zaman ini terjadi orang tua sengaja menyiapkan anaknya supaya menjadi seperti itu, litabtaghu 'aradal hayatad dunya, supaya dapat duit, supaya dapat fulus. Semua ini karena apa jamaah? Fitnah dunia, fitnah harta. Dunia, harta itu fitnah akhir zaman. Fitnahnya umat ini. Barometernya orang itu sekarang harta, harta, duit, duit. Anda mau sejahat, sezolim, sejelek apapun agama Anda, akhlak Anda, kalau Anda duitnya banyak, Anda dihormati. Penilaiannya hanya itu. Dari itulah orang mengejar-ngejar, pokoknya harus banyak duit, pokoknya harus banyak harta, supaya dihormati, supaya dipandang. Dari itu mereka berkata, dulu kalau saya ngomong nggak ada yang dengerin, karena saya nggak punya harta. Sekarang setelah saya punya harta, jangan ke saya ngomong, saya kentut pun dijadikan sebagai puisi sama mereka, katanya. Karena apa? Dia menyembah harta orang-orang itu. Orang beriman, jangan begitu. Bukan itu standarnya kalau orang beriman. Ingat-ingat, kehormatan bukan itu, tapi akhlak.
Jadi itu jangan pernah manut, jangan pernah tunduk sama orang berharta. Kalau Anda di atas kebenaran, Anda manusia, Anda punya Tuhan. Harta bukan Tuhan. Dia juga punya harta, bukan artinya antum bisa dibayar oleh hartanya. Harus punya prinsip. Naam. Berusaha menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jangan murah. Kamu dirayu sama orang kaya, kamu berubah fatwanya jadi ustad. Ada seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar fitnah. Dan inilah bentuk cara mendapatkan harta yang paling rendah, dengan menjual kemaluannya perempuan. Ini budayanya orang jahiliyah. Dan hidup sampai hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di karahihinna ghafurur rahim. Maka siapa saja yang memaksa mereka, maka sungguhnya Allah setelah perlakuan memaksa mereka itu Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Disuruh taubat sama Allah, jangan lakukan itu. Tapi kalau sudah kedung terjadi, Allah Maha memaafkan. Allah Maha memaafkan. Taib jemaah santriwati, ini dia ayat yang bisa kita tadabburi, yang bisa kita kaji dalam surah An-Nur, agar hidup kita lurus, agar akhlak kita baik, agar sesuai dengan Al-Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nanti kesempatan untuk melanjutkan lagi ayat berikutnya. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Sudah cukup ya, sudah qomat dari tadi kayaknya. Qulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.